Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu, sahabat Syarah Travel, calon duyufullah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kajian manasik ibadah umrah kita. Kita masuk saat ini pada pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan yang ketiga ini kita masuk ke dalam materi persiapan sebelum berangkat umrah yang disampaikan oleh saya sendiri, Saiful Rahman, Tawif IT Travel Internasional Cabang Padang Pariaman. Kita masuk materi yang pertama, yaitu 9 persiapan sebelum kita berangkat umrah. Jadi Bapak Ibu calon duyufullah, sebelum kita berangkat umrah ada beberapa persiapan yang mesti kita lakukan, yang mana persiapan ini merupakan hal-hal yang seyogyanya kita lakukan sebelum kita berangkat menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Apa saja persiapan yang mesti kita lakukan sebelum kita berangkat umrah? Yang pertama, persiapan kita adalah kita mesti meluruskan niat, memperbanyak istighfar, zikir dan doa, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohon bimbingan hidayah dan inayah darinya. Artinya terkait meluruskan niat ini betul-betul kita nawaitukan, kita niatkan di dalam hati kita bahwa ibadah umrah yang akan kita laksanakan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelang pemberangkatan ibadah umrah itu hendaknya kita memperbanyak istighfar serta berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, kealpaan dan dosa yang mungkin selama ini sudah banyak kita lakukan. Karena kita akan menuju tanah suci, menghadap zat yang maha suci di tempat yang maha suci, maka tentu idealnya kita sebagai calon duyufullah tamu Allah terlebih dahulu mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita, mensucikan pikiran kita, mensucikan hati kita. Dengan cara tentunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan sebelum kita berangkat ke tanah suci, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa kita untuk memohon bimbingan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perjalanan ini tidak sedikit dari kita yang mungkin ini pertama kali melakukan perjalanan ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Banyak hal baru nantinya yang akan kita jumpai di sana, yang akan kita temui di sana. Maka selama melakukan perjalanan ini, kita mohon bimbingan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan kedua yang mesti kita lakukan adalah menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab kepada keluarga, tetangga, pekerjaan dan utang piutang. Jadi sebelum berangkat, Bapak Ibu calon duyufullah, selesaikan terlebih dahulu mungkin ada tanggung jawab, kegiatan ataupun pekerjaan yang mesti kita selesaikan kepada keluarga kita. Mungkin dengan tetangga kita ada hal-hal yang belum kita selesaikan terkait tanggung jawab kita. Bahkan mungkin dalam pekerjaan kita yang mungkin masih aktif bekerja, mungkin sebagai seorang guru, mungkin sebagai seorang pegawai, ataupun sebagai seorang
eh, pedagang. Nah, terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, kita selesaikan semua masalah ataupun tanggung jawab kita terkait hal tersebut, termasuk utang piutang. Mungkin ada selama perjalanan ini, selama 12 hari lebih kurang, ada terkait utang piutang mungkin yang memang jadwal pembayarannya ataupun jatuh temponya di hari saat kita melakukan perjalanan. Maka sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, terlebih dahulu selesaikanlah segala hutang piutang tersebut, sehingga tidak mengganggu nantinya ketika kita melaksanakan ibadah terkait dengan tanggung jawab kita mengenai hutang jadwal jatuh tempo yang mesti kita bayarkan. Kemudian Bapak dan Ibu, sebenarnya terkait penyelesaian masalah tanggung jawab ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar hal-hal yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, tetangga, pekerjaan, hutang piutang ini tidak mengganggu nantinya kepada ibadah yang sedang kita lakukan di Tanah Suci. Kemudian selanjutnya, persiapan yang mesti kita lakukan adalah menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, kawan, tetangga, dan masyarakat dengan memohon maaf, kerelaan, dan doa restu. Di dalam artian hablum minallahnya di poin 1 sudah kita perbaiki, maka hablum minannasnya juga mesti kita perbaiki sebelum kita berangkat menunaikan ibadah suci. Ya, mungkin ada dengan sanak keluarga, kawan, tetangga, ataupun masyarakat yang mungkin ada kekhilafan, kealpaan, ataupun kesalahan yang kita lakukan kepada mereka selama ini dalam interaksi pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Maklum, manusia kita adalah manusia biasa, tentu ada menaruh kekhilafan dan kealpaan. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat umrah, hendaknya silaturahmi ini kita jalin dengan kawan, tetangga, masyarakat, serta memohon maaf serta kerelaan kepada orang-orang tersebut, serta sekaligus memohon doa restu. Agar apa? Agar perjalanan kita ini memang betul-betul sudah dalam keadaan kondisi baik, hablum minannasnya. Kemudian poin yang keempat, persiapan yang mesti kita lakukan adalah membiasakan pola hidup sehat dengan konsumsi makanan halalan thayyibah serta rajin berolahraga agar mudah melakukan ibadah umrah. Di Bapak Ibu calon dhiifullah, hampir dikatakan ibadah umrah yang akan kita laksanakan ini seluruhnya adalah ibadah fisik. Hampir dikatakan itu semuanya ibadah fisik. Tawafnya, sa'inya, ibadah bolak-balik salat 5 waktu ke masjidnya, itu hampir dikatakan itu adalah ibadah fisik. Maka untuk melaksanakan ibadah agar sempurna di Tanah Suci ini tentu perlu kondisi fisik yang sehat dan prima. Oleh karena itu, salah satu cara agar fisik kita ini sehat, jauh dari segala macam penyakit, adalah tentu dengan sering kita mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Serta selain mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah, kita hendaknya membiasakan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Karena dengan berolahraga secara otomatis itu akan membantu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik kita. Dan sering kami sampaikan dalam kegiatan manasik kepada jamaah umrah, biasakan setiap pagi untuk maraton, agar nantinya segala sesuatu ibadah yang kita lakukan di sana itu urat-urat kaki kita, saraf-saraf kaki kita tidak kaget ataupun stres dengan kegiatan yang kita lakukan selama di Tanah Suci. Karena dari sekarang sudah kita biasakan, mungkin mulai maraton dari 500 meter, 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, kita naikkan secara bertahap jarak tempuh dari kegiatan maraton yang kita lakukan. Insyaallah dengan membiasakan kegiatan maraton, mudah-mudahan di sana nantinya fisik kita tetap terjaga, karena rata-rata di sana kita berjalan kaki. Jadi ini persiapan yang mesti kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah mempelajari manasik atau tata cara ibadah umrah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariah, baik secara teori maupun prakteknya. Jadi sebelum kita berangkat umrah, Bapak Ibu, hendaknya kita secara rutin mengikuti kajian manasik ini. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan nantinya dengan persiapan manasik yang sudah kita laksanakan di tanah air ini secara teori maupun praktek, itu akan sangat membantu, memudahkan kita melaksanakan segala macam bentuk ibadah nanti di Tanah Suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Tapi ketika kita jarang melaksanakan ataupun mengikuti kajian manasik di tanah air ini, itu akan berdampak sekali kepada kebingungan kita dalam beribadah di Tanah Suci nantinya. Jadi sangat diharapkan seluruh jamaah bisa mengikuti kegiatan manasik ini
secara rutin, sehingga betul-betul bekal secara keilmuan, baik itu secara teori maupun praktek, itu dirasa cukup nantinya untuk diamalkan selama di tanah suci. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu calon hifdzullah, adalah menyiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama dalam perjalanan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi kita hendaknya bisa mengestimasi kira-kira bekal apa yang kita butuhkan, biaya yang kita butuhkan selama dalam perjalanan ini, hendaknya kita persiapkan semaksimal mungkin. Jangan sampai nantinya kita keteteran dalam persiapan bekal, sehingga ini kita khawatirkan juga mengganggu kepada kekhusyukan kita dalam beribadah. Serta bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau masih ada kewajiban di rumah, mungkin untuk belanja anak, uang kuliah, uang sekolah, beli kebutuhan sehari-hari untuk di rumah anak-anak, nah ini mesti kita perhitungkan juga. Jadi dalam artian berapa biaya akan kita tinggalkan di rumah yang menjadi kewajiban kita selama kita melakukan perjalanan lebih kurang 12 hari ini, juga mampu kita estimasi dan kita berikan mungkin kepada anak kita yang akan menggunakan bekal tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah menyiapkan pakaian secukupnya, lebih kurang ya sekitar 5 setel lah, dalaman, mukena, pakaian seragam, kain ihram, sal, tas, paspor, ID card, kartu ATM kalau memang ada. Nah ini semua perlengkapan ini hendaknya sebelum berangkat sudah kita pastikan ketersediaannya. Mana yang akan kita masukkan ke dalam koper, mana yang kita tinggalkan di luar untuk kita pakai ketika di hari keberangkatan kita ke tanah suci. Nah ini kita sisihkan. Ya seperti pakaian seragam itu jangan dimasukkan ke koper. Pakaian misalnya kain sal misalnya, tas paspor, ID card, nah itu kita tinggal di luar untuk kita kenakan gunakan nanti ketika hari keberangkatan. Pokoknya segala macam kebutuhan perlengkapan kita persiapkan semaksimal mungkin, secukupnya sebelum kita melakukan pemberangkatan. Jadi kita masukkan ke dalam koper sehingga nanti hal-hal yang kita butuhkan di sana itu sudah tersedia semuanya di dalam koper kita. Kemudian yang ke-8 adalah menyiapkan dokumen perjalanan seperti bukti lunas, visa, paspor, buku suntik meningitis, kartu BPJS, buku kesehatan dan obat-obatan pribadi. Di segala dokumen keberangkatan ini yang paling utama itu adalah paspor, visa, buku suntik meningitis, vaksin, buku terkait buku kesehatan kita, bahkan obat-obatan pribadi kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memang mengkonsumsi obat khusus karena kondisi kesehatan tertentu yang mungkin diberikan oleh dokter keluarga ataupun dokter pribadi, ya jangan lupa untuk membawa obat-obatan tersebut. Kemudian poin yang ke-9 adalah dan sah-sah saja kita sebelum hari pemberangkatan melaksanakan walimatus safar jika kita mau dan mampu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan menjaga diri dari perbuatan riya, sum'ah, ujub dan mubahah. Di dalam artian boleh-boleh saja kita melaksanakan walimatus safar sebelum kita pemberangkatan, artinya mengadakan kenduri sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Namun dengan satu catatan Bapak Ibu, walimatus safar yang kita laksanakan, syukuran yang kita laksanakan ini bukan untuk ria, mengharapkan pujian, sanjungan dari keluarga, dari tetangga, dari sanak saudara, tidak. Bukan juga untuk sum'ah, dalam artian ingin kita mendapatkan pujian dengan memperdengarkannya kepada orang lain, memberitahu kepada orang lain bahwa kita mau melaksanakan umrah. Bukan juga untuk ujub, artinya merasa takjub ataupun bangga dengan diri sendiri sehingga berdampak kepada merendahkan orang lain, ataupun untuk mubahah, berbangga-bangga, tidak sama sekali. Jadi kalau walimatus safar itu kita laksanakan hanya untuk riya, sum'ah, ujub dan mubahah, dan kita khawatir tidak bisa menghilangkan itu, ataupun kita khawatir terjebak dalam sifat-sifat seperti itu, maka lebih baik kita tidak mengadakan walimatus safar. Tapi kalau kita memang bisa memastikan bahwa kita tidak akan terjebak dalam konteks sifat riya, sum'ah, ujub dan mubahah, maka sah-sah saja kita melaksanakan walimatus safar sebelum hari keberangkatan kita ke tanah suci. Sebagai kesimpulannya dari persiapan sebelum berangkat umrah ini adalah dengan melakukan 9 persiapan ini, insya Allah akan menjadi langkah awal bagi kita untuk bisa meraih umrah mabrur dan umrah makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua adalah larangan-larangan. Ada 5 larangan sebelum kita berangkat umrah. Jadi ini juga hendaknya menjadi perhatian bagi Bapak Ibu calon hifdzullah. 5 larangan ini jangan sampai kita lakukan.
Artinya 5 larangan ini jangan sampai kita lakukan ketika kita mau berangkat umroh. Yang pertama, larangannya adalah memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan dan pakaian glamor ataupun berlebihan. Jadi Bapak Ibu calon hifdzullah, ketika kita akan menunaikan ibadah umroh ini sangat diharapkan kita tidak menggunakan pakaian yang transparan, tipis, ataupun ketat. Apalagi memakai pakaian yang glamor seperti pakaian untuk kenduri pesta yang biasa kita gunakan ketika kita pergi pesta. Nah, ini kita harapkan tidak dikenakan ketika kita menunaikan ibadah umroh. Kita cukup menyiapkan pakaian yang sederhana saja. Kemudian poin yang kedua yang menjadi larangan sebelum kita berangkat umrah itu adalah kita tidak boleh membawa ataupun menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan dan membahayakan keselamatan penerbangan. Ya, mungkin seperti membawa barang-barang yang memiliki kandungan zat kimia, cair, bahan peledak, dan sebagainya yang bisa membahayakan penerbangan ataupun pesawat yang kita tumpangi. Ini tidak kita bawa, termasuk cairan-cairan yang bisa tertumpah nantinya di bagasi. Nah, ini jangan sampai kita bawa, karena ini demi menjaga keselamatan selama kita melakukan penerbangan di atas pesawat. Jadi barang-barang yang memang dilarang oleh maskapai penerbangan untuk membawanya jangan sampai kita bawa, seperti yang saya sebutkan tadi, bahan-bahan kimia, bahan peledak, narkoba, binatang, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi larangannya adalah memasukkan benda tajam ke dalam tas tenteng ataupun tas koper kita, misalnya pisau, gunting, cutter, obeng, peniti, silet, senjata api, bahan peledak, gas, dan benda tumpul lainnya. Di barang-barang seperti ini itu tidak dibenarkan untuk dibawa ke atas pesawat, karena ini merupakan barang-barang yang cukup berbahaya dan ini bisa memicu tindakan kriminal selama di atas pesawat. Maka maskapai penerbangan biasanya melarang ataupun tidak membolehkan penumpang untuk membawa benda-benda ini ke dalam pesawat. Kemudian yang keempat yang tidak boleh ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan oleh calon jamaah umrah sebelum berangkat umroh adalah menyimpan uang ataupun perhiasan, barang berharga, material mudah terbakar, bahan kimia, beracun, baterai litium, dan powerbank ke dalam koper. Jadi jangan sampai barang-barang berharga seperti ini kita masukkan ke dalam koper, uang, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya, termasuk barang-barang berbahaya yang mudah terbakar, bahan kimia, beracun, ataupun baterai litium dan powerbank ke dalam koper, karena ini dapat memicu ledakan di dalam bagasi pesawat nantinya. Nah, ini jangan sampai kita bawa. Kemudian larangan yang kelima adalah membawa barang ataupun peralatan perlengkapan dan dokumen yang tidak dibutuhkan selama perjalanan umrah. Ya, seperti KTP itu tidak dibutuhkan selama perjalanan umrah, KK, SIM, sertifikat, ijazah itu tidak perlu kita bawa karena itu tidak dibutuhkan selama kita melakukan perjalanan umrah. Jadi 5 larangan inilah yang mesti menjadi perhatian seluruh jamaah umrah agar tidak dilakukan selama melakukan perjalanan. Insyaallah 5 larangan ini adalah untuk keselamatan dan kenyamanan diri sendiri dan orang lain selama melakukan perjalanan ibadah umrah ke tanah suci. Kemudian poin berikutnya adalah 7 kiat awal meraih umrah mabrur. Tentu kita Bapak Ibu calon hifdzullah mendambakan ibadah umrah yang kita lakukan ini menjadi umrah yang mabrur dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan dan azam kita tentunya. Maka sebelum kita melaksanakan berangkat menunaikan ibadah umrah, maka ada 7 kiat yang bisa kita lakukan agar kita meraih umrah yang mabrur. Yang pertama adalah meneguhkan dan mengukuhkan serta membenarkan dan meluruskan niat tulus ikhlas semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kiat yang pertama. Kita menunaikan ibadah umrah, kita kokohkan niat dalam hati, kita luruskan niat dalam hati, teguhkan, benarkan niat kita dalam hati semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal yang lain, bukan karena pujian, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama. Yang kedua, menghindari perbuatan dan sikap riya, sum'ah, ujub, takbur, dan mubah, serta menggantinya dengan sikap ikhlas, tawaduk, sabar, dan syukur. Jadi sifat ingin dipuji, ingin dilihat, ingin merasa diri paling baik, merasa sombong, ataupun untuk berbangga-bangga, itu karakter-karakter seperti ini hendaknya kita buang jauh-jauh. Nah, karakter yang mesti kita bawa untuk menunaikan ibadah umrah ini adalah ikhlas, kita perbanyak tawaduk, rendah hati, kita perbanyak sabar, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat-sifat seperti ini menjadi pakaian kita dalam keseharian, maka insya Allah ini juga akan terbawa ke tanah suci. Dan ini akan sangat membantu untuk
kita bisa meraih umrah yang makbul dan makbul insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga adalah membekali diri dengan takwa dan azam yang kuat dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah, dengan azam niat yang sungguh-sungguh di dalam hati bahwa kita selama di tanah suci akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sia-siakan waktu kita tidak akan buang-buang waktu kita untuk berleha-leha. Kita betul-betul azamkan dalam hati kita bahwa segala macam bentuk ibadah akan kita lakukan di tanah suci, kita tingkatkan kualitasnya dan serta kita tingkatkan kuantitasnya. Apalagi dengan ibadah yang kita lakukan di tanah suci itu, kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan kedua, itu pahalanya luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekah dan ibadah yang dilakukan di tanah suci di Madinah. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Ibadah ini betul-betul kita tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya selama di tanah suci. Kemudian kiat yang keempat adalah menggunakan seluruh biaya umroh dan dari sumber rezeki yang halal, meniatkan dan mengikhlaskan semua biaya menjadi tabungan akhirat ataupun taska. Jadi Bapak Ibu, calon Duyufullah, kita mesti pastikan bahwa seluruh biaya yang kita gunakan untuk melakukan perjalanan umroh ini, biaya yang kita serahkan kepada perusahaan, biaya belanja kita di sana, biaya membeli perlengkapan kita untuk ke tanah suci, biaya nanti untuk kita belanja selama di tanah suci, pastikan sumber rezeki harta yang kita gunakan itu memang betul-betul dari jalan yang halal, dari sumber rezeki yang halal. Kemudian seluruh harta yang kita gunakan untuk biaya umroh, perjalanan umroh, bekal, beli perlengkapan dan sebagainya, pokoknya segala tetek bengek biaya yang kita keluarkan sekecil apapun itu untuk keperluan dan kebutuhan perjalanan ibadah umroh ini, semuanya kita niatkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta itu, biaya itu pada akhirnya menjadi uang, harta yang kita bawa mati. Karena harta itu kita gunakan di jalan Allah dan kita ikhlaskan menjadi tabungan akhirat yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Jadi kita mesti ikhlaskan, pastikan seluruh biaya itu menjadi tabungan akhirat kita yang akan Allah berikan nantinya di akhirat dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Kemudian poin yang kelima, yang menjadi kiat bagi kita untuk meraih umrah mabrur itu adalah meniatkan dan mengazamkan dalam hati akan melakukan seluruh ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, calon Duyufullah, bahwa di dalam hati dari sekarang sudah kita niatkan, sudah kita azamkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita berusaha semaksimal mungkin dengan segenap potensi yang Allah berikan kepada kita, fisik yang sehat, akal yang sehat, hati yang sehat, bagaimana selama di tanah suci kita mengazamkan kepada Allah bahwa kita akan melakukan seluruh ibadah wajib dan ibadah sunnah yang telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ibadah wajib dan ibadah sunnah ini yang selama ini sudah kita lakukan, dan sekarang saatnya kita juga melakukan ibadah wajib dan sunnah itu seperti dicontohkan oleh Rasulullah di tempat-tempat yang Rasulullah juga pernah melakukannya. Ya, tentunya pasti adalah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, ini adalah seperti keutamaan fadilah umrah yang kita sampaikan di pertemuan kedua kemarin. Jadi betul-betul kita azamkan dalam hati, kita usahakan semaksimal mungkin bahwa selama di tanah suci kita azamkan kepada Allah bahwa kita akan melakukan seluruh ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian poin yang keenam adalah mengendalikan hawa nafsu, menghindari perbuatan rafas, maksiat, mungkar, dosa, pertikan, perselisihan dan pertengkaran. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini jangan sampai kita lakukan selama kita di tanah suci. Artinya perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa, yang bisa merusak pahala ibadah kita, yang bisa memicu pertikaian, pertengkaran, perselisihan, permusuhan, itu semua mesti kita jauhi. Kita harus kedepankan rendah hati, berkasih sayang, sopan, santun, ikhlas. Ya, memang seperti itulah karakter-karakter yang mesti kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya di tanah suci, sebelum berangkat ke tanah suci, ketika di tanah suci, sepulangnya dari tanah suci. Karakter-karakter seperti inilah yang mesti kita gunakan, kita aplikasikan, kita terjemahkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga terbangunlah kesalehan sosial kita yang prima, kesalehan sosial kita yang betul-betul paripurna di tengah-tengah masyarakat. Kemudian poin yang ketujuh, kiat untuk meraih umrah mabrur adalah meningkatkan kesalehan sosial dengan menunjukkan sikap suka menolong, peduli, simpati, suka berbagi, tenggang rasa, ramah dan sopan. Seperti yang disampaikan tadi, karakter-karakter ini adalah karakter yang ditambahkan untuk dilaksanakan
bermasyarakat, di tengah-tengah pergaulan, dalam berinteraksi dengan siapapun kita. Karakter kesalehan sosial ini merupakan cerminan pribadi seorang muslim dan mukmin. Maka lebih-lebih selama kita di tanah suci, karakter-karakter kesalehan sosial seperti ini, suka menolong, peduli, suka membantu, simpati, suka berbagi, tenggang rasa, ramah, sopan, ini betul-betul menjadi pakaian dan pribadi setiap muslim hendaknya, menjadi pakaian pribadi kita hendaknya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kita pasti akan terhindar dari yang namanya pertikaian, pertengkaran, permusuhan yang dapat merusak hati kita, yang dapat merusak silaturahmi kita, akan terhindar dari kita ketika kita mengaplikasikan karakter-karakter ataupun sifat-sifat seperti ini di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Maka 7 kiat awal inilah yang apabila kita implementasikan, apabila kita aplikasikan, kita refleksikan selama kita melakukan perjalanan ibadah umroh, maka insya Allah ini akan sangat membantu kita. Ini akan bisa menjadi penentu kita diterima atau ditolaknya ibadah umrah yang kita laksanakan. Jika kita berhasil melakukannya 7 kiat ini, maka insya Allah ini akan menjadi tiket VIP kita menuju Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Poin terakhir sebagai pedoman bagi kita, sedikit banyaknya kita perlu mengenal budaya ataupun kebiasaan daripada bangsa Arab, agar kita nanti bisa menyesuaikan diri ketika kita berada di Mekah maupun di Madinah. Di antara kebiasaan ataupun budaya bangsa Arab ini, yang pertama adalah mereka rata-rata bersuara keras. Itu bukan berarti karena mereka marah, tetapi adalah sebagai bentuk kekuatan, ekspresi kekuatan dan ketulusan mereka kepada orang yang mereka sukai. Jadi dialek mereka, komunikasi mereka seakan-akan keras dengan nada tinggi, tetapi sesungguhnya itu bukanlah mereka sedang marah, tapi itulah cara mereka mengekspresikan komunikasi mereka dengan orang lain yang memang mereka suka gitu. Kemudian poin yang kedua, karakter ataupun kebiasaan budaya bangsa Arab ini adalah biasa memanggil dengan bahasa yang keras dan lebih-lebih ketika marah, bahkan sering bersikap acuh tak acuh alias cuek. Jadi Bapak Ibu calon diyufullah, ketika nanti berinteraksi dengan orang-orang Arab, orang-orang bangsa Arab ini di tanah suci Mekah maupun Madinah, ya kadang-kadang mereka memanggil kita dengan bahasa yang cukup keras, kelihatannya seperti itu. Apalagi kita melihat mungkin di antara sesama mereka berbahasa yang keras, bisa saja mereka ketika itu adalah sedang marah. Dan jangan kita berkecil hati ketika nanti mungkin kita sedang berkomunikasi mereka kelihatan acuh tak acuh, tapi itulah budaya kebiasaan mereka. Kita memaklumi tentang akan hal itu. Kemudian budaya ataupun kebiasaan bangsa Arab yang ketiga adalah mereka tidak marah ketika dipegang kepalanya, karena itu adalah sebagai bentuk keakraban. Jadi ketika bertemu dengan mereka, berkomunikasi mereka, bercanda dengan mereka, mereka kelihatannya sering pegang kepala mereka, teman mereka, yaitu hal yang biasa di tengah-tengah bangsa Arab. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah ketika mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, sering kita lihat kadang-kadang menggunakan tangan kiri. Jadi itu sudah lumrah dan lazim bagi mereka. Jadi bukan sebagai bentuk ketidaksopanan bagi mereka, tidak, tapi itu memang hal yang lazim saja ketika mereka memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri. Kita maklumi saja, jangan kita memandang mereka seakan-akan mereka tidak sopan seperti budaya timur ataupun budaya kita. Kemudian kebiasaan atau budaya mereka yang kelima adalah suka memasukkan salam ketika bertemu seseorang dan akan berpelukan dengan orang yang kenal dekat sebagai bentuk keakraban. Jadi ketika mereka bertemu di jalan, itu mereka akan memasukkan salam, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu adalah budaya mereka. Jadi mereka bertemu, bertegur sapa dengan ucapan memasukkan salam. Dan bahkan tidak jarang kita temui nantinya di Mekah maupun di Madinah, ketika orang-orang Arab itu bertemu dengan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, ketika sudah mengucapkan salam mereka langsung berpelukan. Ya, yang pasti tentu berpelukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, gitu, bukan dengan berpelukan dengan lawan jenis. Jadi dalam artian adalah itu adalah budaya mereka sebagai bentuk keakraban mereka. Kemudian yang keenam adalah mengunculkan semua ujung jarinya dan mengarahkan ke atas, berarti sedang memberi isyarat, tolong Pak, tunggu sebentar, sabar. Jadi ketika mereka memberikan isyarat dengan menunjukkan seluruh jari-jari tangannya dan mengarahkannya ke atas, berarti mereka mengisyaratkan kepada kita, tolong Pak, tunggu sebentar, tolong Bu, sebentar ya Bu ya, sabar ya. Seperti itulah kira-kira maknanya. Jadi kita mesti memahami akan hal itu. Kemudian poin yang ketujuh yang menjadi budaya ataupun kebiasaan mereka adalah kita akan melihat pria-pria berbangsa Arab itu lebih cenderung dan suka memakai pakaian yang putih serta memakai sorban. Dan kalau wanitanya kita lihat itu lebih suka memakai pakaian yang berwarna hitam ataupun gelap serta memakai cadar. Nah, inilah kebudayaan ataupun
kebiasaan bangsa Arab secara umum yang bisa kita lihat dan mesti kita maklumi dan pahami nantinya ketika kita berada di Mekah maupun di Madinah. Dengan mengenal budaya dan kebiasaan bangsa Arab ini secara umum, maka diharapkan seluruh calon jamaah umrah mampu menyesuaikan diri nantinya ketika berinteraksi dengan orang Arab selama berada di Tanah Suci Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sebagai penutup dari pertemuan yang ketiga ini adalah kita tutup dengan sebuah pantun. Memahami persiapan sebelum berangkat umroh, mengetahui larangan sebelum berangkat. Maka kita semua meraih umrah makbulah sebagai bekal kelak nanti di akhirat. Saifur Rahman, Tengku Mudo Marajo, Master Pendidikan Mutawif IT Travel Internasional, Cabang Padang Pariaman. Demikian materi kajian manasik ibadah umroh kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi, mulai dari 9 persiapan sebelum berangkat umroh, 5 larangan sebelum kita berangkat umroh, 7 kiat awal untuk meraih umrah mabrur, serta mengenal budaya ataupun kebiasaan bangsa Arab. 4 poin yang sudah kita kaji tadi bisa menjadi acuan, bisa menjadi pedoman bagi kita selama kita melakukan perjalanan ibadah umrah. Yang pastinya tentu dengan harapan ikhlas karena Allah buat ibadah umrah kita lakukan. Mudah-mudahan pun ridha Allah berikan kepada kita sebagai tiket VIP kita menuju Jannatul Firdaus. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan ketiga ini dengan doa kafarat majlis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.